Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akuntansi 2019A. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai accounting theory. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Yolanda Argareta, NIM 006, kemudian Mei Maulidia, NIM 026, lalu Nela Juwita Tarekat, NIM 033, kemudian ada Rizky Setiahadi, NIM 044, dan saya sendiri Septia Nur Ramadhani, NIM 108, serta Miske Yudit Hosio, NIM 110. Yang pertama yaitu di sini kami akan membahas mengenai taksonomi bidang akuntansi. Taksonomi bidang akuntansi itu ada 3. Pertama seni, kedua sains, dan yang ketiga teknologi. Akuntansi sebagai seni. Seni adalah keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan. Nilai moral, ekonomi, dan sosial menjadi basis untuk pertimbangannya. Akuntansi sebagai seni artinya akuntansi sebagai bidang pengetahuan keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik pada penguasaan. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi sebagai sains. Sains merupakan pengetahuan untuk menjelaskan dan memprediksi meramalkan gejala alam dan sosial seperti apa adanya dengan metode ilmiah serta memiliki karakteristik koherensi, korespondensi, keterujian, dan keuniversalan. Pertimbangan dan penyimpulan dituntun oleh kaidah ilmiah. Akuntansi sebagai sains artinya akuntansi sebagai bidang pengetahuan menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma, preposisi, prinsip umum, atau hipotesis yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi sebagai teknologi. Teknologi adalah seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapi sesuai dengan budaya dan nilai yang dianut serta perekayasaan melekat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Akuntansi sebagai teknologi adalah penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Perekayasaan pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat atau negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kemudian selanjutnya akuntansi dan teorinya, itu secara sains atau teknologi. Secara sains, akuntansi sendiri berdasarkan pengertiannya yaitu ilmu sosial yang mempelajari gejala sosial dan manusia. Sedangkan pengertian dari teori akuntansinya itu sendiri yaitu penjelasan ilmiah dengan metode ilmiah, induktif atau empiris. Nah, output yang dihasilkan yaitu berupa teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi. Kemudian, secara teknologi, untuk pengertian akuntansinya itu sendiri yaitu perekayasaan suatu sistem pelaporan. Untuk pengertian teori akuntansi yaitu penalaran logis dengan mempertimbangkan nilai atau lingkungan. Dan output yang dihasilkan yaitu kerangka konseptual sebagai justifikasi dan kebijakan. Saya Yolanda Argareta Prasayu, NIM 006, akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sakti. Di sini ada definisi akuntansi secara operasional. Ada 2, yaitu sebagai perangkat pengetahuan dan sebagai proses. Untuk perangkat pengetahuan ini, akuntansi mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomi.
Sebagai proses, akuntansi merupakan proses penyediaan dan pelaporan informasi, pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, penguraian, peringkasan, dan penyajian data keuangan dengan cara tertentu. Selanjutnya, apa pengertian dari teori? Teori dapat diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ideal yang berupa peraturan atau standar atau norma, merupakan lawan atau pasangan sesuatu yang nyata. Teori juga dapat diartikan sebagai penjelasan secara ilmiah dengan menggunakan penalaran logis. Dengan penalaran logis, teori tidak didasarkan oleh perasaan atau insting seseorang. Next. Selanjutnya, apa arti teori akuntansi? Di sini kami menjelaskan menurut dua pandangan, yaitu pandangan sebagai sains dan sebagai teknologi. Sebagai sains, teori akuntansi bersifat positif yang dapat digunakan untuk memprediksi. Teori akuntansi sebagai sains merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi atau pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Sebagai sains, teori ini tidak menghasilkan prinsip atau metode atau teknik yang menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu sebagai teknologi. Menurut pandangan teknologi, teori akuntansi ini bersifat normatif. Teori akuntansi sebagai teknologi merupakan penalaran logis yang melandasi praktek akuntansi, serta merupakan proses penalaran untuk menjustifikasi kelayakan praktik, standar, atau prinsip akuntansi tertentu. Teknologi melekat pada perekayasaan pelaporan keuangan yang hasilnya akan didokumentasikan dalam bentuk perangkat konseptual. Saya Rizky Setiadi, NIM 044 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Yola, yaitu tentang manfaat penalaran logis dalam kerangka konseptual. Fungsi dari manfaat penalaran logis yaitu mengevaluasi dan membenarkan serta mempengaruhi dan mengembangkan praktik dengan menggunakan penalaran logis yang dituangkan dalam kerangka konseptual. Manfaat evaluasi praktik dengan penalaran logis ada 4. Yang pertama, acuan evaluasi. Yang kedua, haluan pengembangan. Yang ketiga, basis penurunan standar. Dan yang terakhir adalah pedoman pemecahan masalah. Sekarang yaitu perspektif teori akuntansi. Ada 2, yaitu positif atau fakta dan normatif atau nilai. Yang positif terlebih dahulu. Positif atau fakta ini maksudnya penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Yang kedua itu normatif atau nilai. Normatif yaitu penjelasannya yaitu penilaian untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tatanan semiotika teori akuntansi. Yang pertama, semantik, tanda bahasa, simbol, laporan keuangan. Maksudnya dalam hal ini, tanda semantik ini berhubungan dengan makna atau pesan yang dikandung isi dalam laporan keuangan tersebut, yaitu membahas penyimbolan kegiatan atau realitas fisik menjadi simbol-simbol pada laporan keuangan akuntansi.
kedua, sintaktik, tanda bahasa formal, struktur akuntansi. Pengertiannya ini berhubungan dengan simbol, apa simbol itu logis atau tidak, penyajian formal tanda bahasa. Pengertian lainnya yaitu membahas pengukuran, pengakuan, dan penyajian elemen-elemen dalam laporan keuangan yang sesuai dengan struktur akuntansi. Yang ketiga yaitu pragmatik, keefektifan tanda bahasa, manfaat dan perilaku pemakai informasi. Artinya ya ini berhubungan dengan efek, punya efek atau tidak, keefektifan tanda bahasa dalam laporan tersebut. Pengertian lainnya yaitu membahas apakah informasi akuntansi atau seluruhnya itu mempengaruhi perilaku pemakai informasi. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Nila. Terima kasih. Saya Nela, NIM 033 akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya adalah pendekatan nalar. Pendekatan nalar, apakah itu? Jadi, pendekatan nalar adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi validitas atau kelayakan dari suatu pernyataan, kesimpulan, penjelasan atau prinsip. Nah, pendekatan nalar ini dibagi menjadi dua, yaitu berpikir secara deduktif. Yang pertama adalah berpikir secara deduktif, yaitu dengan menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan atau prinsip atas dasar konsep umum yang disepakati dan dianggap benar. Dan yang kedua adalah berpikir secara induktif, yaitu dengan menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip umum atas dasar pengamatan beberapa kasus atau kejadian. Selanjutnya adalah proses verifikasi teori. Nah, proses ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu semantik, dengan pendekatan pengujian berupa bukti empiris dan penalaran logis. Selanjutnya adalah sentaktik, dengan pendekatan pengujian berupa penalaran logis. Tahap ketiga ada pragmatik, dengan pendekatan pengujian berupa empiris dan daya prediksi. Yang keempat ada positif, dengan pendekatan pengujian empiris dan metode ilmiah. Yang kelima ada normatif, dengan pendekatan pengujian penalaran logis dan pertimbangan nilai. Yang keenam ada deduktif, dengan pendekatan pengujian deduktif dan penalaran logis. Dan tahapan terakhir yaitu induktif, dengan pendekatan pengujian berupa empiris, daya prediksi, dan metode ilmiah. Materi selanjutnya adalah sejarah awal akuntansi dan perkembangannya. Jadi, pada awalnya ditemukan bukti adanya akuntansi entry ganda di banyak tempat saat peradaban awal. Nah, akuntansi entry ganda atau double entry accounting ini merupakan prinsip pembukuan transaksi yang memegang persamaan akuntansi tetap seimbang. Karena alasan ini, setiap transaksi akan mempengaruhi setidaknya dua akun, sehingga dinamakan double entry accounting atau akuntansi entry ganda. Nah, akuntansi entry ganda ini ditemukan di beberapa wilayah, yaitu Chaldean Babylonian, lalu ada Assyria, Sumeria, Egypt atau Mesir, lalu ada Chinese atau Cina, Greek, dan Roman. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Mei Maulidia, NIM 026 akan menjelaskan mengenai prasyarat pembukuan sistematis yang dijelaskan oleh J. Littleton. Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Yang pertama yaitu seni penulisan, karena suatu pembukuan pada intinya adalah sebuah catatan. Yang kedua, aritmetika, karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sederhana. Yang ketiga yaitu milik pribadi, karena suatu pembukuan berisi tentang pencatatan fakta-fakta mengenai harta benda dan hak miliknya. Yang keempat yaitu uang, sebagai alat pertukaran untuk membuat catatan apapun jika seluruh pertukaran dilakukan di tempat saat itu juga. Yang kelima yaitu kredit. Kredit ini diperlukan untuk transaksi yang belum selesai dicatat pada saat kejadian. Yang keenam yaitu perdagangan, karena suatu perdagangan dapat mendorong manusia untuk mengkoordinasikan berbagai suatu pemikiran ke dalam suatu sistem.
Yang terakhir yaitu modal. Mengapa modal? Karena tanpa modal suatu perdagangan tidak akan berarti dan memberi kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan prinsip akuntansi. Di tahun 1900 sampai 1933 itu merupakan fase kontribusi manajemen. Nah, di sini manajemen itu memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Di fase ini juga ditandai dengan solusi ad hoc untuk mengatasi masalah yang kompleks dan kontroversi yang mendesak serta untuk memberi solusi yang tepat. Yang kedua yaitu di tahun 1933 sampai 1946 itu merupakan fase kontribusi institusi, dan di tahun 1959 sampai 1973 itu merupakan fase kontribusi profesional, di mana di fase ini badan profesional memainkan peran penting dalam mengembangkan prinsip untuk meningkatkan peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi, seperti membentuk komisi sekuritas dan bursa untuk mengatur undang-undang investasi federal. Serta di fase ini juga muncul prinsip akuntansi sehingga perusahaan diizinkan untuk memilih metode akuntansi mereka tetapi harus mengungkapkannya. Dan yang terakhir yaitu di tahun 1973 sampai saat ini itu merupakan fase politisasi terbuka, di mana adanya gerakan menuju politisasi akuntansi sehingga munculnya berbagai kelompok kepentingan seperti laporan Metcalfe yang dirilis dan menuduh bahwa firma akuntansi Amerika Serikat memonopoli audit perusahaan besar dan mengontrol proses penetapan standar, membuat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Saya Miss Kayudi Presio NIM 116. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, sejarah dan perkembangan akuntansi global. Pada tahun 1494, seorang ahli matematika Luca Pacioli melakukan pencatatan Awal pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan penting yang dilakukan para bangsawan saat itu. Kegiatan yaitu pencatatan penarikan pajak atau pendapatan sewa dan pencatatan perjalanan perdagangan per sekali jalan. Kegiatan di atas dilakukan dengan suatu pencatatan yang teratur dan berkelanjutan. Hasil dari tes inilah menjadi ilham bagi Luca Pacioli untuk menghasilkan sebuah karangan yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Perkembangan akuntansi selanjutnya terjadi sangat drastis seiring dengan perkembangan bisnis. Dan pada tahun 1775, Hamilton Skotlandia memperkenalkan konsep akruat dalam sebuah buku yang ia tulis. Dan pada tahun 1825 mulai diperkenalkan pemeriksaan keuangan atau financial auditing, dan Uruguay adalah negara yang pertama di belahan barat yang mengakui secara hukum dan mengatur akuntansi. Perkembangan akuntansi yang besar terjadi pada saat terjadinya revolusi Inggris tahun 1845. Pada tahun 1845 akuntansi itu berkembang secara cepat mengikuti perkembangan industri. English Companies Tax menyediakan auditor untuk memperkerjakan akuntan jika diperlukan. Dan pada tahun 1848, Peter Dove, akuntan Amerika Utara, menunjukkan awal dari peraturan baru. Dan pada tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi mereka sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Dan pada tahun 1897, the Scottish Courts of Glasgow, Edinburgh, dan Aberdeen menandatangani perjanjian untuk membakukan ujian dan membentuk badan pemeriksaan umum untuk sertifikasi akuntan. Dan pada tahun 1880, Inggris mengadopsi Chartered Accountant CA yang telah digunakan di Edinburgh sejak tahun 1853. Lembaga akuntan di London didirikan oleh Royal Charter sebagai The Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. Dan pada tahun 1900
USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Dan pada tahun 1939, Ikatan Akuntansi Akuntan Amerika dan American Institute of Accounting memulai penerbitan buletin riset akuntan dan laporan prosedur akuntan. Dan pada tahun 1940, Ikatan Auditor Internal atau The Institute of Internal Auditors dan pada tahun 1946, Ikatan Akuntansi Amerika Institute of Accountant menerbitkan akuntansi kontemporer atau contemporary accounting pada Thomas Leland Editor. Dan pada tahun 1947, Ikatan Akuntan Amerika dan Yayasan Rockefeller mensponsori grup studi penghasilan bisnis. Dan pada tahun 1951, Ikatan Akuntansi Amerika menerbitkan sebuah kodifikasi pernyataan prosedur audit. Dan pada tahun 1953, Ikatan Akuntan Amerika menerbitkan buku pegangan atau CPA Handbook dan juga merevisi dan mengemukakan kembali buletin riset akuntansi atau akuntansi riset bulletin. Dan sejarah akuntansi di Australia. Sepanjang abad ke-19, sebagian besar koloni mengadopsi model perundangan perusahaan Inggris Sydney Stock Exchange SSE yang juga mempengaruhi praktik akuntansi seperti neraca dan untung rugi yang diungkapkan terkadang mendahului undang-undang selama bertahun-tahun. Dan pendapatan profesional tentang prinsip umum praktik akuntansi dirilis pada tahun 1937. Dan Institut Akuntansi lanjut persemakmuran CEA menunjukkan Komite Prinsip Akuntansi atau CAP pada tahun 1948. Dan lanjut Institute of Chartered Accountants di Australia mengeluarkan yang pertama dari serangkaian prinsip akuntansi yang direkomendasikan pada tahun 1944. Dan pada tahun 1960-an ICAA membentuk beberapa komite penelitian tentang prinsip-prinsip akuntansi. Dan pada tahun 1965 Yayasan Riset Akuntansi didirikan oleh dua badan akuntansi dan bertanggung jawab untuk menciptakan standar akuntansi di Australia, berkontribusi dan perkembangan kerangka konseptual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.